Halo, selamat pagi semua anak-anak. Kembali kita akan mempelajari geografi hari ini. Kali ini topik yang akan kita bahas yaitu mengenai pendekatan geografi. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari 10 konsep geografi dan bagaimana contoh-contoh konsep geografi dalam kehidupan kita sehari-hari, hari ini kita akan membahas mengenai pendekatan geografi. Apa itu pendekatan geografi? Yuk, mari kita bahas bersama-sama. Dalam ilmu geografi, semua hal yang berkaitan dengan permukaan bumi dapat kita kaji dengan menggunakan dasar geografi. Salah satunya adalah dengan pendekatan geografi. Setiap fenomena, gejala, atau masalah-masalah yang ada di permukaan bumi ini bisa kita analisis dengan menggunakan pendekatan geografi. Nah, mengapa kita membutuhkan suatu pendekatan geografi? Nah, karena tadi seperti yang saya bilang bahwa semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di permukaan bumi, gejala-gejala yang terjadi di permukaan bumi, ataupun fenomena-fenomena yang terjadi di permukaan bumi, baik fenomena sosial ataupun fenomena fisik, selalu dapat kita analisis dengan menggunakan pendekatan geografi. Contohnya apa? Mari kita lihat bersama-sama slide yang berikutnya. Nah, di slide ini kalian dapat lihat bahwa ada sebuah gambar mengenai kebakaran lahan di Indonesia yang terjadi pada tahun 1997. Nah, ketika kita mendengarkan berita ataupun kita baca di surat kabar, oh ternyata kebakaran hutan itu sering terjadi di Indonesia. Nah, penyebabnya apa sih? Atau solusinya bagaimana? Lalu apa dampak dari kebakaran tersebut? Nah, hal-hal tersebut, hal-hal yang perlu ditanyakan dan yang menjadi solusi mengenai kebakaran hutan itu masuk ke dalam ranah pendekatan geografi. Jadi, peristiwa kebakaran hutan ini bisa kita kaji dengan menggunakan pendekatan geografi. Apa misalnya yang tadi seperti saya bilang ya, ada faktor penyebabnya apa, lalu apa dampaknya, lalu bagaimana solusinya. Nah, mari kita lihat gambar yang kedua. Nah, gambar ini mengenai banjir, hujan deras dan angin kencang jelang buka puasa sehingga terjadi banjir dan longsor seperti pada gambar di depan. Nah, banjir tersebut bisakah kita menggunakan dengan pendekatan geografi? Ya tentu saja, karena di depan tadi di awal saya sudah katakan bahwa semua fenomena, peristiwa, ataupun gejala di permukaan bumi itu tidak lepas dari kehidupan permukaan bumi dan tidak lepas dari aktivitas manusia sebagai makhluk sosial. Nah, jadi ketika banjir terjadi, kita bisa mengkaji fenomena tersebut dengan menggunakan pendekatan geografi. Apa misalnya seperti kebakaran hutan tadi? Apa faktor penyebabnya? Terus apa solusi yang kita lakukan supaya mencegah terjadinya banjir? Lalu apa dampak dari banjir tersebut? Nah, mari kita lihat untuk gambar yang berikutnya. Nah, gambar ini hampir sama dengan kebakaran hutan tadi ya, masih mengenai hutan. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa terjadi illegal logging atau pembalakan liar. Nah, pembalakan liar di daerah Sumatera, Kalimantan, apapun di daerah Jawa itu sering terjadi di Indonesia. Bahkan tidak jarang kamu mendengar di berita atau menonton di televisi bahwa kok illegal logging sering terjadi dan bahkan dasar hukumnya aja sudah dibuat, tapi kenapa masih banyak orang yang melakukan hal seperti itu? Nah, apa sih masalah dari hal tersebut atau apa dampaknya atau peristiwa itu terjadi di mana nanti kita akan bahas di dalam pendekatan geografi. Jadi, illegal logging ini adalah sebuah fenomena atau sebuah peristiwa yang terjadi di permukaan bumi. Nah, karena terjadi di permukaan bumi, tentu kita dapat menganalisis kejadian tersebut dengan menggunakan pendekatan geografi. Nah, beberapa gambar tadi menjelaskan bahwa peristiwa-peristiwa di gambar tersebut terjadi di permukaan bumi. Nah, dari gambar-gambar tersebut tentu kita bisa menganalisis atau meneliti kenapa sih hal tersebut terjadi dengan menggunakan pendekatan geografi. Nah, pendekatan geografi itu dibagi menjadi 3 secara umum, yaitu pendekatan ke ruangan,
pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan kewilayahan atau kompleks wilayah. Saya ulang sekali lagi, pendekatan geografi itu dibagi 3, pendekatan ke ruangan, pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Apa itu pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan kompleks wilayah? Kita bahas bersama-sama. Nah, pendekatan ke ruangan adalah suatu cara pandang atau kerangka analisis yang menekankan eksistensi ruang yang berkaitan dengan fenomena fisik permukaan bumi. Eksistensi ruang dalam perspektif geografi dapat dipandang dari struktur keruangan, pola keruangan, dan proses keruangan. Nah, jadi saya buat contoh tentang pendekatan keruangan. Intinya bahwa pendekatan keruangan itu menekankan bahwa semua fenomena atau kejadian yang terdapat di permukaan bumi tentu itu berhubungan dengan fisik permukaan bumi tersebut. Ya, jadi pendekatan keruangan ini menekankan kepada kondisi fisik suatu wilayah, kondisi fisik suatu ruang. Misalnya tadi bahwa terjadi pembalakan liar di daerah Jawa dan Sumatera. Nah, berarti pendekatan keruangannya di situ adalah bahwa pembalakan liar itu terjadi di ruangnya itu yaitu di Sumatera dengan Jawa. Jadi penekanannya itu adalah ruangnya di mana, fenomena tersebut terjadi di mana. Seperti itu, pendekatan keruangan. Nah, lalu kita lihat pendekatan yang berikutnya. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ke lingkungan yaitu suatu cara pandang atau pendekatan terhadap keterkaitan fenomena geosfer tertentu dengan variabel lingkungan. Pendekatan ke lingkungan dalam kerangka analisis mengaitkan hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan alam di suatu ruang. Nah, pendekatan ke lingkungan ini anak-anak sering juga disebut dengan pendekatan ekologis. Ya, kalau di buku kamu temukan pendekatan ekologis itu sama dengan pendekatan ke lingkungan. Penekanannya dalam pendekatan geografi ke lingkungan ini adalah bahwa setiap fenomena yang terjadi di permukaan bumi kita ini tidak lepas dari keterkaitan antara manusia dengan lingkungannya. Saya ulang penekanannya sekali lagi bahwa pendekatan ke lingkungan itu menekankan bahwa hubungan atau relasi antara lingkungan hidup dengan manusia. Contohnya seperti ini. Kebakaran hutan seperti gambar yang dilihat di awal tadi. Kebakaran hutan itu bisa disebabkan oleh faktor manusia. Kebakaran hutan menyebabkan sesuatu berubah di lingkungan manusia tersebut. Misalnya manusia terkena dampak ispa misalnya, atau lingkungan menjadi banyak pencemaran gitu. Atau misalnya contoh lain adalah banjir. Banjir itu disebabkan oleh manusia sehingga lingkungan itu berubah. Lingkungan itu berubah karena perbuatan manusia, menebang pohon di hulu sungai atau membuang sampah tidak pada tempatnya gitu. Jadi saya ulang sekali lagi bahwa pendekatan lingkungan ini hubungan timbal balik atau relasi antara manusia dengan lingkungan. Manusia bisa mengubah sesuatu sehingga lingkungan tersebut jadi berubah. Oke, itu bagian pendekatan ke lingkungan. Nah, pendekatan yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah ini sering juga disebut dengan pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan atau pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah adalah suatu cara pandang atau pendekatan dengan mengkombinasikan antara pendekatan keruangan dan pendekatan lingkungan. Wilayah sebagai objek memiliki kajian yang bersifat horizontal adalah analisis yang menekankan keruangan, sedangkan kajian yang bersifat vertikal menekankan aspek lingkungan. Jadi, pendekatan kompleks wilayah atau kewilayah ini merupakan gabungan antara kelingkungan dengan keruangan. Contohnya seperti apa? Kita buat contohnya seperti ini. Jakarta adalah daerah yang macet. Jakarta adalah yang macet karena Jakarta tingkat mobilitas penduduknya tinggi, ya, sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas pada pagi hari ataupun sore hari. Kenapa contoh di atas merupakan pendekatan kompleks wilayah? Karena di situ merupakan gabungan, di kalimat tersebut ada gabungan keruangan, keruangannya itu adalah Jakarta, lalu kelingkungannya itu adalah Jakarta itu macet, macet sekali kondisi lingkungannya macet. Karena apa? Karena
banyak orang-orang dari luar Jakarta itu yang bekerja ke wilayah lain. Berarti ada lebih dari satu wilayah di situ. Jadi pendekatan kompleks wilayah itu selain menekankan lebih dari satu wilayah yang dikaji, juga merupakan gabungan antara keruangan dengan kelingkungan. Saya bikin contoh lain misalnya. Kebakaran hutan di Riau yang disebabkan oleh aktivitas manusia menyebabkan asapnya sampai ke wilayah Jambi. Nah, di situ ada dua wilayah, Jambi dengan Riau. Dan ada keruangannya tentu, yaitu kebakaran hutan di Riau. Lalu ada aspek lingkungannya, apa itu? Akibat aktivitas manusia. Jadi kompleks wilayah itu menekankan di kalimat tersebut ada aktivitas manusia, berdampak terhadap lingkungan, dan berdampak terhadap wilayah yang lain, lebih dari satu wilayah. Nah, jadi ketiga pendekatan itu bisa kita analisis setiap fenomena yang ada di permukaan bumi, bisa kita analisis dengan menggunakan tiga pendekatan geografi yang sudah kita bahas. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan mengenai pendekatan geografi, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah paham tentang apa itu pendekatan geografi? Ya, tentu kalau kamu memahami atau mencerna tadi apa yang sudah dijelaskan, tentu kamu sudah paham. Ya, sudah paham apa itu pendekatan geografi dan bedanya dengan konsep geografi apa. Nah, kalau sudah paham, coba kita diskusikan bersama-sama tentang sebuah contoh yang sering terjadi di sekitar kita. Kita lihat contoh berikut. Nah, anak-anak, jadi apakah peta konsep yang sudah kita pelajari itu berubah? Tentu tidak. Jadi ketika kita mempelajari 10 konsep geografi di minggu lalu, sebenarnya konsep-konsep yang 10 itu ada di ketiga pendekatan ini. Ya, ada di ketiga pendekatan ini. Nah, jadi kalau kemarin kita pelajari bahwa setiap fenomena yang ada di permukaan bumi ini bisa kita kaji dalam sebuah konsep. Nah, dan juga bisa kita analisis dengan menggunakan pendekatan. Jadi 10 konsep geografi itu kita analisis dengan menggunakan tiga pendekatan ini. Pendekatan keruangan itu tadi menekankan tentang wilayah, fenomena di sebuah wilayah. Pendekatan ke lingkungan itu menekankan bahwa manusia dengan lingkungan itu selalu terjadi relasi. Lalu pendekatan kewilayahan ini selalu menghubungkan dengan wilayah lain tentang kejadian yang ada di sebuah ruang dan kegiatannya dengan aktivitas manusia. Jadi keseluruhan pendekatan ini itu saling terhubung. Ketika satu fenomena terjadi, mari kita lihat dengan sebuah pendekatan geografi itu semua bisa kita kaji dengan tiga pendekatan ini. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah sebuah contoh. Mari kita pikirkan sama-sama. Upaya mencegah dan menanggulangi banjir di Provinsi DKI Jakarta. Ya, seperti kita tahu, setiap awal tahun, apalagi tahun 2020, dibuka dengan banjir Jakarta Januari ya sampai Februari. Nah, sekarang kita pikirkan bersama-sama bahwa bagaimana sih mencegah dan menanggulangi banjir di DKI Jakarta? Kenapa sih setiap tahun itu selalu ada banjir? Nah, ketika kita menganalisis peristiwa ini, coba kita buat dengan menggunakan pendekatan geografi yang tiga tadi yang sudah dijelaskan. Apakah pendekatan keruangannya seperti apa? Pendekatan ekologisnya atau kelingkungannya bagaimana? Dan pendekatan kompleks wilayahnya seperti apa? Jadi sekarang tugas kamu adalah coba kamu buat tiga pendekatan geografi itu dengan menggunakan dengan tema ini. Temanya adalah upaya mencegah dan menanggulangi banjir di Provinsi DKI Jakarta. Lalu buat analisis dari topik ini dengan menggunakan pendekatan keruangan, lalu pendekatan ekologis atau kelingkungan, lalu pendekatan kompleks wilayah. Nah, kamu analisis berdasarkan tiga bentuk tersebut. Setelah kamu analisis nanti, mari kita pikirkan apa sih yang paling tepat untuk menganalisis gejala ini? Apakah tiga-tiganya? Apakah salah satu? Sekarang kamu pikirkan, lalu kamu tuliskan, lalu nanti kumpulkan di Microsoft Teams. Ya, demikian penjelasan mengenai pendekatan geografi. Tetap semangat mengikuti pelajaran. Jaga kesehatan, jaga jarak, Tuhan memberkati. Selamat siang.